Bab 91. Sebagai kepala sekolah, hal pertama yang harus Anda pertimbangkan adalah tingkat penerimaan jurusan sekolah Anda. Hal ini dapat dimaklumi. Tetapi Lin Yu masih merasa sangat tidak nyaman, karena ketika dia menyebutkan pengobatan Tiongkok, ekspresi jijik di mata kepala sekolah Tang sangat mencolok, seolah-olah dia sedang berbicara tentang sekumpulan barang antik basi. Hal ini semakin menginspirasi ide Lin Yu untuk merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah kembali ke rumah sakit, saya melihat ibu saya dan Jia-Jia bermain di depan pintu dari kejauhan. Karena hari ini adalah akhir pekan, Jia-Jia tidak masuk sekolah. Setelah Jia-Jia melihatnya, dia segera melambai padanya dan berkata dengan penuh semangat, "Paman He. Jia-Jia, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahmu?" Lin Yu berkata sambil tersenyum. Melihat senyum anak itu, dia merasakan kabut di hatinya, tersapu, "Nol. Jiarong, apakah kamu kembali secepat ini?" Pada saat ini, Li Haoming tiba-tiba keluar dari klinik medis. "Direktur Li, kenapa kamu ada di sini?" Lin Yu berkata agak terkejut. "Saya memiliki permintaan yang baik kali ini. Dapatkah Anda mempertimbangkan untuk mengizinkan pabrik farmasi untuk memproduksi secara massal pil obat Tiongkok yang Anda berikan kepada Smith terakhir kali? Ini dapat bermanfaat bagi lebih banyak pasien ALS." Li Haoming tampak tulus. Katanya, merasa sedikit tidak nyaman, takut Lin Yu tidak akan setuju. Tentu saja, Lin Yu setuju tanpa berpikir. Nenek moyangnya memberinya keterampilan medis untuk membantu dunia, menyembuhkan penyakit, dan menyelamatkan manusia. Ini adalah tanggung jawab yang harus dia tanggung. Bagus sekali. Kebetulan saya punya perusahaan farmasi yang saya kenal. Bosnya sangat bertanggung jawab dan menyukai amal. Anda dapat dengan aman mengesahkan formula kepadanya. Li Haoming bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat. Lin Yu langsung menyetujuinya, yang justru membuatnya terkejut. Anda pasti tahu kalau ada penawaran umum, resep ini pasti bisa terjual ratusan juta bahkan ratusan juta. Pada akhirnya, Lin Yu menyetujuinya dengan mudah. Li Haoming terkesan dengan keluasan pikiran, kemurahan hati, dan tanggung jawab ini. Sangat tepat untuk menggambarkan Lin Yu dengan kombinasi kebajikan dan kebajikan. Setelah Lin Yu memasuki ruangan, dia menjelaskan secara rinci bahan, proporsi, metode pembuatan, fungsi dan indikasi pil. "Direktur Li, lihat apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan." Lin Yu menyerahkan catatan itu kepada Li Haoming dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, pil yang saya buat di klinik medis terakhir kali tidak dapat dihindari. Agak kasar, dan banyak bahan obat yang tidak bisa digiling. Kalau ada pabrik farmasi khusus untuk pengolahannya, efeknya akan lebih signifikan." Petik 2. "Oh, Xiao He, terima kasih banyak, sudah melakukan hal yang baik untuk orang-orang di dunia." Li Haoming memandang Fang Zi dan penuh kekaguman, tangan sedikit gemetar, selembar kertas kecil ini akan menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. "Masih ada beberapa daun giok langit biru yang diberikan Tuan Song kepadaku terakhir kali. Mohon tunggu sebentar dan aku akan membuatkan pot untukmu." Lin Yu berdiri dan mengeluarkan daun teh dari lemari es. Ketika Li Zenseng mendengar ini, dia segera merebus air dan mencuci perangkat teh. Li Haoming sangat ingin pergi dengan resep di tangannya, tetapi ketika dia mendengar tentang langit biru dan daun giok, dia duduk dengan sabar dan bertanya kepada Lin Yu sambil tersenyum, "Kapan kelas akan dimulai?" Lin Yu ditanya sedikit. Dia bingung dan tidak bereaksi sejenak, jadi dia bertanya dengan bingung, Kelas apa yang kamu ambil?" Petik 2. "Zenseng memberitahuku, bukankah kamu pergi ke Universitas Kedokteran pagi ini? Apakah kamu bertemu Lao Tang?" Li Haoming bertanya. "Oh." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, "Saya melihatnya, tapi sayangnya, sekolah pengobatan tradisional Tiongkok mereka memiliki kelompok guru magang baru. Jika saya pergi lagi, stafnya akan terlalu ramai, jadi aku menolaknya." Lin Yu mengambil inisiatif untuk mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, Li Haoming dan Tang Zongrui adalah teman sekelas, dan dia tidak ingin mempermalukan Li Haoming. Tetapi setelah bertahun-tahun bekerja keras di bidang medis, bagaimana mungkin Li Haoming, yang hampir menjadi manusia, bisa tertipu olehnya?
Dia mengerutkan kening dan bertanya, Xiao He, katakan sejujurnya, apakah lelaki tua ini Lao Tang mengikutiku? Apa satu hal di depanmu dan satu lagi di belakangmu? Posisinya memang ramai. Direktur Li, jangan terlalu banyak berpikir. Datang dan minum teh, kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu membilas perangkat teh dan mulai membuat teh. Itu keterlaluan. Li Haoming membanting meja dengan marah dan berkata dengan marah, apa maksud Lao Tang? Kita tidak perlu memintanya untuk mengajar. Ketika saya menyebutkan hal ini kepadanya, dia sendiri yang mengatakannya. Saya disambut dengan hangat, dan sekarang kamu mempermainkanku. Apa-apaan ini? Petik 2. Direktur Li, tenanglah, mungkin dia punya kesulitannya sendiri. Lin Yu buru-buru membujuk. Faktanya, dia juga sangat tidak bahagia, tetapi karena hubungan Li Haoming, sulit untuk mengatakan apapun. Yah, Jiarong, dia tidak menginginkan kita, jadi kita belum pergi. Saya akan menelepon Rektor Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Qinghai. Saya berteman dengannya. Orang ini cukup baik. Aku akan bertanya padanya. Apakah kamu ingin mengizinkanmu datang untuk mengajar? Setelah Li Haoming selesai berbicara, sebelum Lin Yu setuju, dia berjalan ke samping dan memutar telepon. Telepon berdering beberapa saat sebelum dijawab, dan suara tersenyum datang dari ujung sana, Hei, Haoming, aku sudah lama tidak mendengar kabar apapun darimu. Petik 2. Kepala sekolah Dong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Li Haoming tersenyum. Hehe berkata, ada hal seperti itu. Saya kenal seorang adik laki-laki yang mempelajari pengobatan Tiongkok. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat hebat. Tuan Song dan saya sama-sama berharap untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok dan memberi manfaat kepada lebih banyak pasien. Jadi kami ingin adik kecil ini akan pergi. Apakah kamu bersedia mengajar di sekolahmu dan mempopulerkan pengobatan Tiongkok? Adik laki-laki, berapa umurmu? Dong Yichen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika saya berusia 20-an, saya sendiri yang membuka klinik medis dan membantu merawat beberapa pasien di rumah sakit kami, Li Haoming sangat merekomendasikan. Tapi Dr. He Jiarong He, ekspresi Dong Yichen tiba-tiba berubah setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. He Jiarong adalah satu-satunya orang berusia 20-an yang memiliki keterampilan medis luar biasa. Ya, Dong tua, apakah kamu kenal Xiao He? Li Haoming cukup terkejut. Lebih dari sekedar mengetahui, saya juga telah mempelajari teknik akupuntur Dr. He sebagai studi kasus dengan beberapa profesor tua yang mengajar pengobatan tradisional Tiongkok. Dong Yichen berkata dengan penuh semangat, jika Dr. He ingin datang kepada kami untuk mengajar, itu saja benar-benar mimpi. Sekarang, pengakuan terhadap pengobatan tradisional Tiongkok semakin rendah, dan tingkat pendaftaran di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok mereka juga semakin rendah. Sebaliknya, tingkat pendaftaran Universitas Kedokteran Qinghai di sebelahnya telah melonjak setiap tahunnya. Jika hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, Universitas Pengobatan Tradisional Cina bisa bangkrut. Sekarang orang-orang dengan kemampuan luar biasa seperti He Jiarong datang ke sekolah untuk mengajar, ini tidak hanya berfungsi sebagai promosi rekrutmen eksternal, tetapi juga meningkatkan kualitas pengajaran. Ini jelas merupakan hal yang baik. Dong Yichen mau tidak mau menjadi sangat gembira. Bagus sekali. Dengan cara ini, Xiao He dan aku akan segera datang menemuimu secara langsung, kata Li Haoming. Tidak apa-apa, karena sekolah kita mempekerjakan Dr. He, tentu saja saya harus mengunjunginya secara pribadi. Apakah Anda di Dr. Hes? Saya akan segera pergi ke sana, kata Dong Yichen dengan gembira. Ini dia, kalau begitu aku akan membantumu, kata Li Haoming sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan sikap Lao Dong, dan dia sepertinya menghormati guru dan guru. Dalam waktu setengah jam, Dong Yichen dan seorang pria parubaya bergegas ke rumah sakit. Ketika mereka melihat Li Haoming, mereka buru-buru menyapa, lalu berjalan mendekat dan mengulurkan tangan dan berkata, "Oh, Dr. He, akhirnya kita bertemu. Saya sudah mengagumi Anda sejak lama." Petik 2. Lin Yu juga dengan cepat berdiri, berjabat tangan dengannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kepala sekolah Dong, saya benar-benar minta maaf mengganggu Anda untuk pergi ke sana secara langsung." Petik 2.
Apa katamu? Betul, sekolah kita sekarang sedang mencari bakat. Saya haus. Merupakan berkah besar bagi sekolah kita bahwa Dr. He bisa pergi, kata Dong Yi Chen bersemangat. Setelah beberapa orang minum teh sebentar, mereka menyelesaikan semua masalah spesifik untuk pengajaran Lin Yu di masa lalu. Keesokan paginya, keranjang bunga ditempatkan di luar Universitas Kedokteran Qinghai, dan sekelompok mahasiswa cantik berseragam berdiri di sana, memegang bunga di tangan mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu kunjungan orang terhormat. Tang Zongrui, beberapa wakil presiden, dan sekretaris perguruan tinggi semuanya ada di sana. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia meminta para fotografer di samping untuk mengingat untuk mengambil 2 foto lagi selama proses berlangsung untuk tujuan publisitas di masa depan. Tang Zongrui sangat bersemangat. Setelah hari ini, reputasi Universitas Kedokteran Qinghai akan kembali terdengar di komunitas akademis kedokteran Tiongkok. Bagaimana persiapan Lao He? Tang Zongrui bertanya kepada sekretaris Sekolah Pengobatan Tradisional Tiongkok dengan cemas. Siap, sama sekali tidak masalah. Kami telah memilih siswa dengan nilai terbaik di perguruan tinggi kami, dan kursus ini juga merupakan teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok yang paling dikuasai oleh Lao He. Sekretaris Sekolah Pengobatan Tradisional Tiongkok buru-buru menjawab. Tang Zongrui mengangguk puas. Pada saat ini, 2 mobil Lincoln mewah berwarna gelap terlihat melaju dari kejauhan. Tang Zongrui segera mengangkat tangannya dan melambai dengan penuh semangat. Para siswa cantik di kedua sisi segera mengangkat bunga dan berteriak dengan keras, "Selamat datang, sambutan hangat." Tang Zongrui melambai lagi dengan penuh semangat, memberi isyarat agar mereka menaikkan volume. "Selamat datang, selamat datang hangat." N di dalam mobil mengerutkan kening ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak menyangka Tang Zongrui akan begitu agresif. Bagaimanapun, dia mengadopsi pendekatan yang sangat rendah hati ke Tiongkok kali ini. Jika orang lain mengetahui bahwa dia berada di Tiongkok, mungkin akan ada banyak sekali orang yang datang mengunjunginya dari seluruh Tiongkok. Presiden N, halo. Setelah N turun dari mobil, Tang Zongrui bergegas mendekat dan memegang tangannya, bersemangat. Semua guru juga kaget, mereka tidak menyangka wakil presiden American Medical Association begitu muda dan cantik. Kepala sekolah Tang, kuharap keberadaanku tidak bocor untuk saat ini, kata Anis sambil mengerutkan kening. Oke, jangan khawatir, sekolah kami pasti akan mengambil langkah-langkah kerahasiaan. Tang Zongrui tersenyum, lalu memberi isyarat mengundang, bagaimana kalau Anda mengunjungi sekolah kami dulu? Tidak. Saya di sini untuk mendengarkan profesor dia sedang mengajar. Ani menggelengkan kepalanya dan berkata, betapapun bagusnya lingkungan sekolah, itu tidak ada artinya. Yang menentukan kekuatan sekolah adalah tingkat pengajaran gurunya. Oke, kalau begitu ayo langsung ke kelas. Guru dia sudah siap. Tang Zongrui buru-buru meminta sekretaris Sekolah Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk memimpin. Saat ini, ruang kelas besar Sekolah Pengobatan Tradisional Tiongkok dipenuhi oleh 50 atau 60 siswa. Berdiri di podium adalah seorang lelaki tua kurus, He Zihui, guru kursus teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok di Sekolah Pengobatan Tradisional Tiongkok. Hingga saat ini, He Zihui masih terasa seperti sedang bermimpi, meskipun ia telah rajin mengajar selama bertahun-tahun dan dianugerahi gelar profesor beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya ia belum mencapai hasil yang luar biasa dalam mengajar, juga belum menulis, ada makalah yang sangat bagus, mengapa Wakil Presiden American Medical Association memanggil namanya untuk mendengarkan ceramahnya. Pada saat ini, dia mendengar keributan di luar, dengan cepat bersorak, dan berkata, tamu asing ada di sini, siswa, cepat duduk. Sekelompok siswa segera duduk tegak dengan ekspresi serius. Presiden N, tolong. Tang Zongrui berhenti di pintu dan memberi isyarat agar N dan yang lainnya masuk ke ruang kelas. Begitu Ani masuk dan melihat He Zihui di podium, dia terkejut. Bukankah Jason mengatakan bahwa He Jiarong adalah seorang pemuda berusia awal 20-an? Mengapa pria yang berdiri di podium itu tua? Pria. Kepala sekolah Tang, apakah Anda yakin ini Profesor He? Ani bertanya dengan ragu, mengira dia salah mengingatnya. Ya. Itu Profesor He, Tang Zongrui menegaskan sambil tersenyum.
Bab 92. Apakah ini satu-satunya Profesor He di Fakultas Pengobatan Tradisional Tiongkok Anda? Apakah tidak ada orang yang lebih muda? Ani mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Tidak, saya jamin, sekolah pengobatan tradisional Tiongkok kami hanya memiliki satu Profesor He, Profesor He Sihui He. Tang Zongrui sedikit bingung, jadi hanya ada satu Profesor He di sekolah mereka. He Sihui. Wajah Ani menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, maaf, orang yang saya cari adalah Tuan He Jiarong. Direktur Rumah Sakit Rakyat Qinghai mengatakan dia bekerja untuk Anda, jadi saya datang ke sini. Petik 2. Ekspresi Tang Zongrui tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa He Jiarong lah yang dicari Ani. Mungkinkah He Jiarong yang dia tolak kemarin? Memikirkan bagaimana Li Haoming sangat memuji dia, seharusnya begitu. Dalam sekejap, Tang Zongrui menyesali ususnya yang hampir hijau dan wajahnya penuh kepahitan. Saya ingin bertemu Tuan He Jiarong He, tolong izinkan dia datang dan mengajari saya sekarang. Kata Ani dengan nada sangat tidak senang. Oke, tidak masalah. Tuan He datang ke sekolah kemarin. Dia tidak datang hari ini karena sesuatu. Saya akan meneleponnya sekarang. Mohon tunggu sebentar. Kata Tang Zongrui sambil berkeringat sebanyak-banyaknya, dan buru-buru memberitahu wakil kepala sekolah. Dia mengedipkan mata dan berkata, mari kita bawa beberapa tamu terhormat ke ruang resepsi terlebih dahulu untuk mencoba minuman spesial Qinghai kita. Wakil kepala sekolah mengangguk dengan cepat dan memanggil En dan yang lainnya ke ruang tamu. Aku bisa menunggu, tapi waktuku sangat berharga. Aku akan menunggumu paling lama 1 jam, En mengatakan sesuatu dengan arogan sebelum pergi. Saya mengerti. Tang Zongrui mengangguk dengan cepat dan membungkuk. Setelah Ani pergi, dia menghela nafas lega. Dia mengeluarkan buku alamatnya dan ingin menelepon ponsel Li Haoming, tetapi dia merasa itu tidak pantas dan segera meminta sekretaris Sekolah Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk mengantar dan menemaninya ke Aula Kebangkitan secara langsung. Sekretaris Sekolah Pengobatan Tradisional Cina mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat di sepanjang jalan dan mengabaikan lampu lalu lintas di persimpangan tertentu sehingga menimbulkan banyak makian di belakangnya. Saat ini, terjadi antrian panjang di pintu Aula Kebangkitan, semua pasien datang menemui dokter. Tuan He. Tang Zongrui bergegas ke rumah sakit segera setelah dia turun dari mobil. Lin Yu sedang memeriksa denyut nadi pasien saat ini, tetapi disela oleh panggilannya dan mengerutkan kening agak tidak senang. Keluarlah, apakah kamu tidak melihat suami kita sedang merawat orang? Kamu ingin mengantri ke dokter. Petik 2. Li Zenseng bergegas mendekat dan mendorong Tang Zongrui dengan terhuyung-huyung, hampir duduk di tanah. Ekspresi Tang Zongrui berubah dan dia tidak berani menyerang. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saudaraku, saya di sini bukan untuk menemui dokter. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk menemui Tuan He. Ini sangat mendesak, betapa mendesaknya masalah ini, kita harus menunggu suami kita menyelesaikan pengobatannya. Li Zenseng berkata tidak senang. Itu saja, apakah kamu punya moralitas publik? Pernahkah kamu melihat kami mengantri di sini? Petik 2. Apakah pria botak ini mencoba untuk mengantri? Keluar dari sini. Dia berpakaian seperti anjing dan tidak punya kualitas sama sekali. Semua orang mengantri. Para pasien juga sedikit tidak senang, dan mereka semua berteriak kepadanya dengan marah. Tang Zongrui, rektor Universitas Kedokteran yang bermartabat, belum pernah menerima hinaan seperti itu sebelumnya. Wajahnya memerah dan dia ingin berbalik dan pergi, tetapi dia tidak berani. Dia hanya bisa berdiri di samping dan menunggu. Setelah Lin Yu memeriksa pasien di depannya, dia memberi isyarat agar semua orang tenang. Kemudian dia menoleh ke Tang Zongrui dan bertanya, Kepala Sekolah Tang, mengapa Anda datang ke klinik medis kecil saya? Tang Zongrui melihat bahwa Lin Yu adalah akhirnya mau memperhatikan. Dia tampak bahagia, dan buru-buru datang dan berkata dengan hormat, Tuan He, saya datang ke sini dengan tulus untuk mempekerjakan Anda menjadi guru berkunjung di sekolah kami. Oh, Lin Yu mengangkat alisnya, tetapi saya pergi ke sana kemarin. Waktu itu, bukankah Anda bilang stafnya terlalu ramai? Ya, memang terlalu ramai,
Tapi Pak He, Anda berbeda dari yang lain. Meski begitu ramai, aku harus mengatur waktu untukmu. Tang Zongrui berkata dengan kata-kata yang menyertainya di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, merasa sedih di dalam. Saya benar-benar minta maaf, Kepala Sekolah Tang. Setelah Anda menolak saya kemarin, Kepala Sekolah Dong dari Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Qinghai datang dan mempekerjakan saya sebagai pengajar berkunjung di sekolah mereka. Saya sudah setuju. Silakan kembali. Lin Yu dia mengangguk sedikit, lalu mengabaikannya dan terus menatap pasien itu. Tuan He, Anda dapat bekerja di dua sekolah pada saat yang sama. Saya akan memberi Anda gaji tetap. Tang Xianzu cemas. Sebelum dia selesai berbicara, Li Zhensheng mendorongnya keluar dan berkata dengan dingin, "Oke, suami kita masih sibuk menemui dokter, ayo pergi. Jangan lakukan apapun." Sekretaris yang datang bersamanya dengan cepat mendukung Tang Zongrui dan bergumam dengan wajah tidak senang. Apa salahnya aku hanya menggerakkan tangan dan kakiku? Li Zhensheng melangkah maju dan meremas jari-jarinya begitu kuat hingga dia begitu kuat. Biadab, ekspresi sekretaris itu berubah ketakutan, dan dia buru-buru membawa sekretaris itu ke samping. Saat ini, dua mobil Lincoln yang tadinya menuju Universitas Kedokteran perlahan melaju. Setelah mobil diparkir, Ani dan yang lainnya turun dari mobil. Nona N, mengapa Anda ada di sini? Saya mengundang Tuan He. Tang Zongrui menjadi cemas ketika melihatnya dan berlari dengan tergesa-gesa dan berkata. Kepala Sekolah Tang, tidak perlu. Saya sudah bertanya. Tuan He sama sekali tidak bekerja di sekolah Anda. Dia dipekerjakan oleh Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Qinghai, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. N meliriknya, mengabaikannya, dan langsung pergi ke Hui Seng Tang. Presiden N, profesor-profesor lain di sekolah kita juga sangat baik. Tang Zongrui tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Kehormatan baiknya direnggut oleh Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dia sangat tidak mau menyerah. Saat dia berbicara, dia ingin naik dan mengejar N, tapi dihadang begitu saja oleh dua pengawal kokoh berjas hitam. Aula Kebangkitan. Nada yang kuat sekali. Petik 2. Ani melepas kacamata hitamnya dan melihat latar belakang hitam dan plakat emas yang tergantung di atas pintu rumah sakit, merasa tidak yakin. Dia telah tinggal di Tiongkok selama beberapa waktu dan telah melakukan penelitian mendalam tentang budaya Tiongkok, sehingga dia secara alami dapat memahami arti pada plakat tersebut. Para pasien penasaran dengan kemunculan tiba-tiba sekelompok orang asing. Bahkan orang asing pun datang menemui Tuan He untuk berobat. Tuan He sungguh luar biasa. Petik 2. Tentu saja, Tuan He adalah dokter ajaib. Cepat atau lambat, reputasinya akan dikenal di seluruh dunia. Petik 2. Ini orang asing itu tinggi dan kuat, dengan tubuh yang besar. Ah, bukan hanya bingkainya yang besar, tapi juga besar dimanapun aku melihatnya. Lihat kuda poni pirang itu, dia memiliki sosok yang seksi. Setelah mendengar ini, Ani mengerutkan kening dan memelototi dua anak muda sembrono di sebelahnya. Kedua pemuda itu terpana melihat matanya, mereka tidak menyangka Yang Ma ini bisa mengerti bahasa Mandarin. Halo, Tuan He, saya Wakil Presiden Asosiasi Medis Amerika, dan nama saya Ani. Melihat Lin Yu meliriknya dan tidak berkata apa-apa, Ani mengerutkan kening dan memperkenalkan dirinya dengan sedikit ketidaksenangan. Siapapun yang mengetahui apapun tentang bidang medis mengetahui status American Medical Association di bidang medis. Ada banyak sekali orang di dunia yang mencoba untuk terlibat dengannya, seorang wakil presiden yang memadukan kecantikan dan kebijaksanaan. Tetapi setelah mendengar dia mengumumkan rumahnya, Lin Yu masih tidak bereaksi, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia hanya berkata kepada Li Zhensheng, Saudara Li, siapkan beberapa kursi untuk mereka. Li Zhensheng dengan cepat mengangguk setuju dan pindah beberapa keluar rumah. Bangku plastik diletakkan di tanah dan dia berkata, mohon tunggu sebentar, suami kami sedang merawat pasien. Ketika Ani melihat bangku plastik semacam ini di kios, wajahnya menjadi gelap dan dia sangat tidak bahagia kapan dia pernah duduk di bangku berkualitas rendah seperti itu. Tolong bantu kami mencarikan kursi, terima kasih, kata Ani sambil menahan amarahnya, menurutnya Lin Yu benar-benar tidak sopan padanya. Maaf,
Kami tidak punya kursi di sini, hanya yang ini. Li Zenseng menggaruk kepalanya dan berkata. Lupakan saja. N berkata dengan dingin, Tuan He, lingkungan di sini terlalu sederhana. Mari kita pergi ke kedai kopi di sebelah kita dan duduk bersama. Kata-katanya terdengar seperti sebuah undangan, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah perintah. Jika itu adalah orang lain di bidang medis, saya khawatir mereka akan senang dengan kata-katanya. Tapi wajah Lin Yu tetap tenang. Setelah melihat pasien di depannya, dia dengan sopan berkata kepada N, Nona N, saya punya pasien di sini sekarang. Jika ada sesuatu yang mendesak, harap tunggu di sini, atau Anda dapat kembali lagi nanti. Oke. Kamu. Wajah Ani memerah dan dia sangat marah. He Jiarong ini sangat tidak tahu malu. Tuan He, Anda menempatkan posisi Anda terlalu tinggi. Artinya, tahukah Anda identitas Presiden N kita? Berapa banyak orang yang bermimpi minum kopi bersama Nona N, tahukah Anda? Yang lain 4 pria dan 1 wanita juga sangat tidak puas. Mereka juga anggota asosiasi medis, dan mereka belum pernah melihat orang yang begitu berani meremehkan mereka. Dr. He, tolong saya, Dr. He. Pada saat ini, suara panik tiba-tiba datang dari luar, dan seorang pria berusia 30-an mengendarai sepeda listrik dan berhenti di depan pintu pusat medis. Dan duduk di kursi belakang mobil listriknya adalah seorang pria dengan potongan cepak yang kira-kira seumuran. Dia menutupi lengan kanannya dengan tangan kiri. Wajahnya merah, dia berkeringat banyak, dan dia kesakitan, tapi tidak ada luka atau darah di tubuhnya. Namun ekspresi kesakitannya tidak bisa dibohongi, orang-orang di sekitarnya segera menyingkir dan memberi isyarat agar dia pergi ke dokter terlebih dahulu. Pria berkepala datar itu dengan hati-hati keluar dari mobil dan berkata dengan sedih, Tuan He, lengan saya terkilir. Tolong sambungkan kembali. Saya akan melakukannya. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, orang asing di belakang N berinisiatif untuk berdiri. Namanya Bainum, seorang ahli bedah ortopedi. Melihat sikap arogan Lin Yu, dia mau tidak mau ingin memamerkan keahliannya di hadapannya dan semua orang. Di antara kelompok ahli ortopedi yang sama, ia membutuhkan waktu paling singkat untuk menangani dislokasi. Selama dislokasi tersebut tidak terlalu serius, ia dapat membantu pasien memulihkan posisi tulang dengan sangat cepat dan akurat. Kamu baik-baik saja. Pria yang mengendarai sepeda listrik itu meliriknya, agak tidak percaya padanya. Biarkan saya menunjukkan ide saya. Bainum menunjukkan ID-nya kepada pria yang mengendarai sepeda listrik. Ketika pria yang mengendarai sepeda listrik melihat bahwa Lin Yu tidak menghentikannya, dia berjalan pergi. Bainum menghampiri pria berkepala datar itu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu kanannya. Pria itu langsung menjerit kesakitan. Sabar. Bainum menyentuh bahunya, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan terkejut, kenapa dislokasimu begitu parah? Apakah karena kamu dipukuli? Petik 2. Iya. Ketika pria di dalam mobil mendengar perkataan Bainum, matanya berbinar dan dia buru-buru berkata, orang yang memukuli saudara laki-laki saya juga orang asing. Hanya karena saya tidak sengaja menabrak mereka saat berjalan, mereka memarahi saudara saya. Kakak saya menjawab beberapa kata, mereka dia terkilir lengannya. Kondisinya sangat serius dan dia harus segera dikirim ke rumah sakit. Koreksi manual saja tidak cukup. Saya kira operasi laser mungkin diperlukan untuk mengatur ulangnya. Kata Bainum dengan wajah serius. Dia juga telah menderita hal ini sebelumnya. Dia telah melihat banyak pasien dengan dislokasi yang parah, tetapi mereka biasanya adalah atlet tarung profesional. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dislokasi yang begitu serius di antara orang biasa. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kirim dia ke rumah sakit secepatnya. Situasi spesifiknya hanya dapat didiagnosis setelah melakukan ronsen. Petik 2. Bainum melihat pria yang mengendarai sepeda listrik berdiri di samping dengan linglung dan mendesaknya. Oh baiklah. Pria yang mengendarai sepeda listrik itu akhirnya sadar dan buru-buru pergi mengendarai sepeda itu. Jangan ganggu aku, dorong saja aku. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba berkata. Omong kosong. Kamu membual. Petik 2. Ekspresi Bainum berubah, dan dia memarahi Lin Yu karena berbicara omong kosong. Dislokasi tingkat ini tidak dapat diatur ulang dengan manipulasi.
Namun pria yang mengendarai sepeda listrik itu langsung melompat setelah mendengar perkataan Lin Yu dan berkata, "Tuan He, Anda tidak mengatakan apa-apa. Saya kira Anda setuju dengan orang asing ini. Ternyata dia berbicara omong kosong untuk membodohi kita." Petik 2. Saya tidak berbicara omong kosong. Badao, saya mengatakan yang sebenarnya. Bainum menjadi cemas setelah mendengar ini. Dia merentangkan tangannya dan menjelaskan kepada pria di sepeda listrik itu dengan penuh semangat, "Tahukah kamu betapa seriusnya kondisinya adalah? Ini memang serius, tapi saya bisa menyembuhkannya, tapi dia terkilir menggunakan teknik khusus. Bahkan jika dia pergi ke rumah sakit, dia mungkin tidak bisa mengatur ulang, dan dia mungkin menderita lebih banyak rasa sakit." Lin Yu berkata dengan ringan. "Benarkah, Tuan He Jiarong? Maksud Anda dapat mengalahkan peralatan medis pengobatan barat kami yang canggih hanya dengan sepasang tangan?" Ani mengangkat alisnya dan menatap Lin Yu sambil bercanda. Dia mengetahui profesionalisme Bainum dengan sangat baik. Jika Bainum mengatakan bahwa pemulihan hanya dapat dicapai melalui operasi laser, itu sepenuhnya salah. Karena He Jiarong berani mengatakan kata-kata sebesar itu, maka dia akan memujinya. Semakin tinggi pujiannya, semakin banyak kemungkinan besar dia akan mengalami hal tersebut. Kejatuhannya akan lebih buruk. Kalau yang dimaksud secara spesifik adalah kondisi pasien ini, bisa dipahami seperti itu, ucap Lin Yu sambil tersenyum dan ekspresi tenang. Menurutnya, terkadang seseorang memang perlu lebih bangga di hadapan orang asing. "Oke, kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu membantunya mengatur ulang lengannya dengan tangan kosong." Ani berkata dengan dingin, merasa sangat marah. Lin Yu berani mengatakan hal-hal gila seperti itu, mengatakan bahwa tangannya dapat mengalahkan instrumen ilmiah. Itu hanya pembicaraan tak tahu malu. Membual. Dalam kata-kata kalian orang Tionghoa, kalian berbicara omong kosong. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri betapa malunya dia sampai-sampai merasa malu. Beberapa orang asing berkata dengan nada meremehkan, karena mereka telah dengan orang Tionghoa untuk waktu yang lama. Alasan berurusan dengan orang adalah karena mereka semua berbicara bahasa Mandarin dengan baik. Lin Yu tersenyum, tidak bangun, dan berjalan ke samping pria berkepala datar itu. Saat dia hendak mengambil tindakan, Ani tiba-tiba menghentikannya. "Bagaimana kalau kita bertaruh?" "Oh, bagaimana cara bertaruhnya?" Lin Yu tidak menolak. "Ayo lakukan ini. Jika aku kalah, selama beberapa hari aku tinggal di Tiongkok, kamu harus siap dihubungi, dan apapun yang aku minta, kamu harus menceritakan semuanya padaku, tidak mengatakan apa-apa, tidak ada." Ani He mengerutkan kening, tidak dapat mengingat apa yang harus dia katakan selanjutnya. "Saya tidak bisa berkata cukup." Lin Yu menambahkan untuknya, "Tetapi bagaimana jika Anda kalah?" "Jika saya kalah, saya akan mentransfer 1 juta kepada Anda dan memperlakukannya sebagai hiasan untuk klinik medis kecil Anda. Sebenarnya, taruhan ini lebih menguntungkanmu." Ani mencoba yang terbaik untuk membujuk, karena takut Lin Yu tidak setuju. Menurutnya, dia pasti akan menang. Lin Yu bahkan tidak memeriksanya, tetapi bersikeras bahwa pasiennya mengalami dislokasi dengan teknik khusus. Ini benar-benar tidak masuk akal, kecuali dia adalah dewa. "Oke, setuju." Lin Yu langsung setuju. "Tuan He, ayolah. Biarkan Yang Ma melihat betapa kuatnya keterampilan pengobatan Tiongkok kita." "Benar, Dr. He, orang asing itu luar biasa. Kami orang Tionghoa tidak lebih buruk dari mereka. Biarkan mereka melihat seperti apa pengobatan Tiongkok yang sebenarnya adalah," kata salah satu penonton. Ketika pasien melihat sikap arogan orang asing, mereka tidak tahan, yang sangat membangkitkan kebanggaan nasional mereka. Mereka sangat ingin Lin Yu menunjukkan tangannya di depan orang asing ini dan menekan kesombongan mereka. "Bagaimana perasaanmu?" Lin Yu menyentuh bahu pria berkepala datar itu dengan satu tangan, menopang lengan bawahnya dengan tangan lainnya, dan menggerakkannya sedikit. "Ah, sakit, sakit." Petik 2. Ekspresi pria berkepala datar itu tiba-tiba berubah, dan keringat tiba-tiba mengucur di dahinya. "Bagaimana dengan ini?" Lin Yu berbalik sedikit lagi. "Sakit sekali." "Ah, sakit." Pria cepak itu membuka mulutnya dan menutup matanya rapat-rapat dengan ekspresi galak. "Berhenti,
kamu akan membuat lukanya lebih serius. Bainum tidak tahan lagi, dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lin Yu. Tanpa diduga, sebelum dia sampai di sana, Li Zenseng merobek kerah lehernya dan menggendongnya seperti ayam. Bawa kembali. Bagaimana dengan ini? Lin Yu bertanya selanjutnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam meningkatkan kekuatannya dengan tangannya dan mendorongnya ke atas secara tiba-tiba. Bahu pria berkepala datar itu segera mengeluarkan suara yang tajam. Ah! Tidak sakit lagi. Laki-laki berkepala datar itu baru berteriak 2 kali ketika tiba-tiba ia membeku dan merasakan rasa sakit yang hebat di bahunya tiba-tiba hilang dan digantikan dengan rasa sakit yang sangat ringan. Berolahragalah sedikit dan cobalah, kata Lin Yu sambil tersenyum. Pria berkepala datar itu dengan cepat menggerakkan lengannya dan menemukan bahwa mereka dapat bergerak dengan bebas. Dia berkata dengan terkejut, oke. Petik 2. Haha, Tuan He memang seorang dokter ajaib. Bagaimana? Luar biasa. Lihat kalian apakah orang asing ini berani mempertanyakan pengobatan tradisional Tiongkok kita. Petik 2. Pengobatan barat itu omong kosong. Anda harus mengirim orang ke rumah sakit dan memeriksakannya. Berapa biayanya? Dokter dia hanya merekomendasikannya. Bagaimana sekarang? Kamu layu. Saya bersedia mengaku kalah dan mengambil uangnya. Sekelompok pasien langsung gembira. Saat ini, mereka semua bangga dengan pengobatan tradisional Tiongkok dan merasa sangat bangga pada diri mereka sendiri, sebagai orang Tionghoa. Mustahil. Petik 2. Ekspresi beberapa orang asing berubah dan mereka berseru berulang kali, mengatakan itu tidak mungkin, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Wajah Ani menjadi sangat jelek untuk sesaat. Dia tidak menyangka Lin Yu bisa menyembuhkan dislokasi yang begitu serius hanya dengan dorongan lembut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri hari ini, dia tidak akan pernah mempercayainya. Nona N, apakah kamu percaya sekarang? Jika kamu menyesal, aku tidak butuh 1 juta itu, kata Lin Yu sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku bersedia mengaku kalah. Berikan aku nomor rekeningmu, dan aku akan minta seseorang mentransfer uang itu kepadamu, kata Ani dengan wajah, menatap Lin Yu, matanya tidak lagi menghina, tapi penuh dengan kepenuhan. Penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Saudara Li, di mana kartu bankmu? Bawakan. Lin Yu juga tidak sopan padanya. Bagi orang dengan status seperti dia, 1 juta hanyalah gerimis baginya. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Li Zenseng tertegun sejenak. Aku akan menggunakannya, berikan padaku. Li Zenseng menyerahkan kartu bank itu kepada Lin Yu dengan sedikit kebingungan. Lin Yu menyerahkannya kepada Ani dan berkata, ayo kita menelepon. Ani mengambil kartu itu dan berjalan ke samping untuk menelpon. Tuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sendiri tidak punya kartunya? Hati Li Zenseng menegang, dan dia sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saudara Li, Jia masih muda sekarang, dan akan ada banyak uang untuk dibelanjakan di masa depan. Biarkan saya, sebagai paman, melakukan yang terbaik untuknya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Tuan, bagaimana ini mungkin? Hati Li Zenseng bergetar. Dia menatap Lin Yu dengan mata terbuka lebar, merasakan bola matanya sepat. Ada apa dengan ini? Terima saja sebagai saudaraku, jika tidak kamu akan mengembalikannya kepadaku. Aku tidak akan pernah menolak, kata Lin Yu sambil tersenyum tipis. Terima kasih Tuan. Li Zenseng tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. 1 juta sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya. Di masa lalu, dia hanya peduli menjadi seorang tentara. Kapan dia peduli? Uang. Hanya setelah pensiun selama 2 tahun barulah dia menyadari pentingnya uang. Dia memang berada dalam situasi yang sulit akhir-akhir ini, dia telah melunasi semua hutang yang dibayar Lin Yu di muka atas gajinya, dan sekarang dia bahkan tidak punya uang untuk membelikan Jia sepotong pakaian. Tidak ada keraguan bahwa Lin Yu sudah mengetahui kesulitannya, jadi dia mentransfer uang kepadanya atas nama Jia. Oke, akunnya akan tiba sebentar lagi. Ani datang dan mengembalikan kartu itu kepada Lin Yu. Aku tidak tahu apakah kamu punya waktu malam ini, aku ingin mentraktirmu makan. Tidak, sebelum Ani selesai berbicara,
Lin Yu lalu dia memotongnya. Kamu, dada Ani naik turun karena amarah, membuat dadanya yang sudah dibanggakan itu terlihat semakin mengesankan. Tuan He, kalau tebakanku benar, kamu pasti lajang. Petik 2. Tidak, aku punya istri, dan sangat cantik. Lin Yu menjawab dengan percaya diri. Ani mengertakkan gigi dan sangat marah hingga hampir muntah darah. Bagaimana orang seperti itu bisa mendapatkan istri? Dia tidak bisa terus mengobrol dengan Lin Yu, kalau tidak dia akan benar-benar muntah darah karena marah. Jadi dia hanya bertanya langsung, Tuan He, kapan Anda akan mengajar di sekolah pengobatan tradisional Tiongkok? Ingatlah untuk memberitahu saya ingin mendengar pendapat Anda. Ya, Lin Yu mengangguk dan berkata, Anda benar. Pengobatan Tiongkok memang lebih unggul dari pengobatan Barat Anda dalam banyak aspek. Ani sangat marah sehingga dia sedikit gemetar, melihat bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Karena dia tidak dapat menghasilkan uang, dia berhenti berbicara, menyerahkan kartu nama kepada Lin Yu, dan berbalik dan pergi. Ayolah, Dayang Ma, kalau di kemudian hari kamu sakit, silakan datang menemui kami kapan saja. Petik 2. Benar, tubuhmu berkembang dengan sangat baik, tetapi mungkin tidak normal. Jika ada kelainan, ingatlah untuk kembali dan minta dokter He memeriksamu. Jangan membual tentang pengobatan Barat di masa depan, kami masih kalah dari dokter pengobatan Tiongkok kami. Kerumunan penonton tidak lupa mengejek punggung Ani dan yang lainnya. 2 hari kemudian, Lin Yu berganti pakaian setelah sarapan karena hari ini dia akan pergi ke Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok sebagai guru untuk mengajar siswa. Lihatlah keterampilan mengancingkanmu. Kamu sudah dewasa dan kamu bahkan tidak bisa mengancingkannya dengan baik. Petik 2. Jiang Yan hendak keluar. Ketika dia melihat pakaian Lin Yu yang kusut, dia segera datang untuk mengancingkannya untuknya, dan luruskan kerah bajunya, bagus. Terima kasih. Lin Yu memandang Jiang Yan di depannya, dan tiba-tiba merasa sangat lembut di hatinya, dan kehangatan yang telah lama hilang memenuhi hatinya. Alangkah baiknya jika hal ini bisa terus berlanjut. Ajar dengan baik dan jangan menyesatkan orang lain, Jiang Yan memperingatkan sebelum pergi. Teriknya sinar matahari menyinari puncak pohon, di jalan semen yang lebar, di gedung pengajaran yang berwarna-warni, dan di wajah para siswa yang tersenyum, membuat seluruh sekolah tampak penuh vitalitas dan vitalitas. Saat Lin Yu berjalan, dia melihat teman-teman sekelasnya datang dan pergi, dia merasa sangat bahagia, seolah-olah dia telah kembali ke masa muridnya. Ia mengajar kursus terbuka, antara, pengetahuan teoritis dasar pengobatan tradisional Tiongkok, dan diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Akhirnya ia memilih diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Dibandingkan dengan yang pertama, yang terakhir lebih mudah untuk memulai dan lebih praktis, juga lebih mudah merangsang minat belajar siswa. Hei, ku dengar seorang dokter terkenal datang ke kelas terbuka ini. Aku juga mendengarnya. Kepala sekolah kita secara pribadi mengundangnya. Petik 2. Benarkah? Bisakah dia sehebat itu? Aku di departemen medis. Teman-teman kuliahku menertawakanku beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa aku tidak punya masa depan dalam mempelajari pengobatan Tiongkok. Petik 2. Sungguh, aku mendengar bahwa dia telah menemui banyak pasien dan bahkan membantu orang asing. Kalau begitu, dia pasti seorang profesor tua, mungkin lebih tua dari kepala sekolah dong kita. Anda tidak berbicara omong kosong. Tentu saja dia adalah seorang profesor tua. Menurut informasi yang dapat dipercaya, dia lebih tua dari kepala sekolah dong. Ketika kepala sekolah dong mengundangnya, dia harus bersikap hormat. Bagus sekali, mungkin kita bisa belajar sesuatu dari profesor tua ini. Saat ini, ruang kuliah besar penuh dengan orang, lebih dari 100 orang, semuanya telah memilih kelas terbuka ini. Para siswa berbisik kepada satu sama lain dan bersemangat. Kali ini N masuk bersama beberapa anggota asosiasi medis lainnya dan duduk dengan tenang di pojok belakang kelas. Lihat, ada orang asing di sini. Hush, kecilkan suaramu, ini bukan orang asing biasa, mereka dari American Medical Association. Benarkah atau tidak, orang-orang dari Medical Association ada di sini untuk mendengarkan ceramahnya. Petik 2. Anda lihat, profesor ini betapa hebatnya itu. Sekelompok siswa di belakang berbisik. Halo teman sekelas. Saat ini,
Lin Yu memeriksa nomor rumah, lalu masuk. Dia cukup terkejut melihat begitu banyak orang. Kamu di kelas apa, teman sekelas? Apakah kamu salah kelas? Petik 2. Seorang kepala Departemen Inspeksi Disiplin dari perkumpulan mahasiswa memandang Lin Yu, berdiri dan berteriak kepadanya. Dia baru saja menelepon dan semua orang sudah ada di sini. Mengapa yang lain datang? Ya, kita berada di kelas terbuka. Apakah kita salah ruangan? Kamu di kelas mana? Hei, kenapa kamu di atas panggung? Guru kita akan segera datang. Sekelompok siswa berkata satu demi satu, karena Lin Yu masih terlalu muda dan memiliki wajah yang lembut, jadi mereka secara alami menganggap Lin Yu sebagai murid sekolah mereka. Lagi pula, seseorang di antara mereka yang telah menerima informasi yang dapat dipercaya, baru saja mengatakan bahwa orang yang datang hari ini adalah seorang profesor tua berambut putih, jadi tidak ada yang mengira Lin Yu adalah gurunya. Ani dan beberapa anggota lainnya mau tak mau menutup mulut dan tertawa-tawa. Ani merasa sombong di dalam hatinya, dan tidak sabar untuk melihat Lin Yu mempermalukan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak bisa meyakinkan publik di usianya. Mari kita lihat bagaimana Anda mengajarinya sebentar lagi. Bab 94. Teman sekelas, saya guru kelas terbuka hari ini. Nama saya He Jiarong. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan agak tak berdaya. Terjadi keributan di ruang kuliah, dan semua mahasiswa tampak tidak percaya. Benar, bukankah kamu bilang kalau guru pengganti itu adalah seorang profesor tua? Petik 2. Kamu sangat ingin profesor tua itu menggantikanmu, tapi kamu tetap tidak mau memberimu pria tampan. Petik 2. Ini dia pertama kalinya di sekolah kita mempunyai guru laki-laki yang begitu muda, bukan? Petik 2. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan guru yang begitu tampan dalam hidupku. Tidak peduli seberapa baik dia mengajar, aku akan datang ke setiap kelasnya di masa depan. Sekelompok gadis sangat bersemangat karena mereka biasanya orang yang mengajar mereka di sini adalah sarjana tua atau paman yang berminyak. Metode pengajaran yang kaku membuat pengobatan tradisional Tiongkok yang sudah membosankan semakin tidak bernyawa, dan tentu saja mereka tidak dapat belajar dengan antusias. Sekarang penampilan Lin Yu seperti rumput hijau yang tiba-tiba tumbuh dari tanah redup, yang membuat mereka bersemangat. Dia tidak memiliki rambut di bibirnya dan lemah dalam pekerjaannya. Memang benar jika menyangkut pengobatan Tiongkok. Petik 2. Benar, lihat dia seperti itu. Dia belum tahu berapa banyak buku yang telah dia baca, dia berani datang ke sini dan menyesatkan orang lain. Selama berabad-abad, ahli pengobatan Tiongkok mana yang memilikinya? Bukan berarti Anda bisa mencapai kesuksesan hanya setelah Anda mengetahui takdir Anda. Apa yang bisa dia ketahui di usia semuda itu? Petik 2. Pembohong, apakah kamu mencoba membodohi kita? Pernahkah Anda melihat permainan kucing dan tikus? Di film, Xiao Li berpura-pura menjadi guru dan menipu siswa lain. Minggu. Petik 2. Bagaimana kalau saya pergi ke kantor pengajar dan bertanya? Sekelompok anak laki-laki merasa sedikit tidak senang ketika mereka melihat gadis-gadis begitu bersemangat melihat Lin Yu, dan memutuskan bahwa Lin Yu adalah seorang siswa yang datang untuk menyontek. Oh, Guru He, maafkan aku, ada kemacetan lalu lintas di jalan. Aku terlambat. Petik 2. Pada saat ini, Dong Yichen berlari dari luar dengan panik, tersenyum meminta maaf pada Lin Yu, dan kemudian memperkenalkan kepada teman sekelas di kelas, teman sekelas, ini Tuan He Jiarong, guru pengganti baru di sekolah kami. Semua orang menyambut Anda dengan hangat. Petik 2. Para siswa yang sedang membicarakan satu sama lain tiba-tiba terdiam, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Dia ternyata menjadi guru sejati. Saya ingin menekankan beberapa kata. Keterampilan medis Tuan He sangat luar biasa. Merupakan kehormatan bagi sekolah kami untuk mengundang Tuan He mengajar untuk kami. Saya berharap semua siswa akan memanfaatkan kesempatan ini, belajar keras, bekerja keras untuk meningkatkan diri, standar akademis mereka, dan menjadi siswa berprestasi di masa depan. Dokter akan meletakkan dasar yang kokoh. Kata-kata Dong Yichen penuh semangat dan dimaksudkan untuk menginspirasi semangat belajar para siswa. Namun, yang tidak dia duga adalah sekelompok para siswa jelas lebih tertarik pada Lin Yu daripada keterampilan medisnya dan saling berbisik.
Ada banyak diskusi. Siswa, harap serius. Petik 2. Dong Yichen sedikit tidak senang dan berkata dengan suara yang dalam, dan ruang kelas menjadi sedikit lebih tenang. Faktanya, dia juga khawatir dengan situasi ini. Dia takut Lin Yu, yang masih muda dan baru pertama kali menjadi guru, tidak akan bisa mengendalikan siswa-siswa ini, jadi dia bergegas ke sini secara langsung. Kepala sekolah Dong, silakan kembali dulu. Saya bisa menanganinya sendiri di sini. Lin Yu tersenyum pada Dong Yichen. Dr. He, ini, Dong Yichen jelas khawatir. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, kata Lin Yu percaya diri sambil tersenyum. Dong Yichen mengangguk dan berjalan keluar. Sebelum pergi, dia menunjuk ke sekelompok siswa dan berkata dengan tegas, harap serius. Tapi begitu dia keluar, ruang kelas tiba-tiba menjadi berisik lagi. Lin Yu membuka buku itu, mengetuk meja dengan keras menggunakan penghapus papan tulis, dan berkata dengan suara yang dalam, diam. Diam. Petik 2. Suara Lin Yu tidak keras, tetapi sangat tajam sehingga semua orang tidak bisa menahan gemetar setelah mendengarnya. Itu, ada sedikit rasa takut di hatiku, dan tanpa sadar aku menjadi tenang. Ekspresi Ani tidak bisa tidak berubah, dua teriakan Lin Yu mengingatkannya pada Qigong Tiongkok. Qigong adalah cara tradisional Tiongkok untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Dulunya populer pada zaman dahulu, namun sekarang sudah sangat menurun. Satu-satunya Qigong yang populer saat ini adalah aerobik seperti Wuqin Shi dan Baduan Jin. Inti dari Qigong adalah pengendalian Shen Qi. Sekarang omongan Lin Yu benar-benar membuat orang merasa malu, sebenarnya agak mirip dengan Qigong. Mata Ani tidak bisa membantu tetapi terlihat lebih tebal ketika dia melihat ke arah Lin Yu. Pria macam apa ini? Sebelum saya datang, saya mendengar bahwa seorang guru telah mengajari Anda tentang kursus ini selama lebih dari sebulan, tetapi setelah lebih dari sebulan mengajar, Anda masih belum memahami 4 bagian diagnostik. Ini menunjukkan betapa buruknya Anda dalam hal ini, belajar di hari kerja. Serius. Suara Lin Yu rendah dan tanpa ekspresi, seperti guru yang tegas. Semua siswa di kelas saling memandang dan tidak berani berbicara. Sekarang saya akan memberitahu Anda lagi. Saya harap Anda mendengarkan baik-baik, mengingat poin-poin penting, dan jangan menghina budaya pengobatan Tiongkok saya. Petik 2. Lin Yu berkata dengan dingin, lalu membalik 2 halaman buku itu, dan melanjutkan, sekarang saya akan mulai dari kunjungan klinik. Diagnosisnya dibagi menjadi 5 bagian, pemeriksaan keseluruhan, pemeriksaan sebagian, pemeriksaan lidah, pemeriksaan keputihan, dan pemeriksaan sidik jari bayi. Pemeriksaan keseluruhan terutama berfokus pada melihat roh, warna, tubuh, dan postur tubuh. Hari ini saya akan fokus menjelaskannya kepada Anda. Wang Shenhe. Guru, jangan beritahu kami hal ini. Kami semua telah mendengarnya. Kami hanya merasa sulit untuk mempraktikkannya. Petik 2. Begitulah, bagaimana bisa kita memberitahu penyakit hanya dengan melihatnya? Anda bukan dewa. Guru, saya pikir Anda hanya bisa membaca dari buku pelajaran. Saya khawatir Anda sendiri bahkan tidak memahaminya. Petik 2. Itu benar, Guru, jika kamu memiliki keterampilan, tunjukkan kepada kami keahlianmu. Sekelompok siswa akhirnya menjadi sabar. Tidak dapat mengendalikan emosinya, dia menanyai Lin Yu. Dulu, ketika guru-guru lama memberikan pelajaran, mereka hanya mengikuti buku pelajaran dan tidak ada muatan praktisnya sama sekali, sehingga hingga saat ini mereka masih bingung dengan mata pelajaran ini dan harus menganggapnya sebagai cara untuk mengumpulkan SKS. Sekarang Lin Yu hanya mengikuti buku teks tanpa mengganti bahan-bahannya, mereka tentu saja sangat tidak puas. Itu hanya omong kosong. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin datang untuk mendengarkan ceramahnya, kata orang asing kepada Ani dengan sedikit kebingungan. Iya, bukankah hanya dengan melihat wajah dan tubuh pasiennya bisa dideteksi penyakit dalam? Wanita bule lainnya juga berkata. Tapi barusan di rumah sakit, dia membantu seseorang menyembuhkan dislokasinya, kata Bainum sambil mengerutkan kening. Tangan Lin Yu yang terbuka di aula kebangkitan membuatnya merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Bainum, kamu masih bisa menyentuh dan merasakan dislokasimu.
Yang dia katakan sekarang adalah kamu bisa mengetahui jenis penyakit apa yang kamu derita hanya dengan melihatnya, jelas orang asing lainnya. Tuan He, karena semua siswa menantikannya, tolong tunjukkan kepada kami keahlian Anda. Ani tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Lin Yu, dengan senyum jahat di wajahnya. Benar, Guru He, saat ini, 9 dari 10 orang menderita penyakit. Bantu kami melihatnya dan mari kita lihat apa itu konsultasi medis. Seorang anak laki-laki berdiri dengan cepat dan menggema, dengan nada agak geli, lihat matanya. Namanya Pan Guang, dialah yang paling keras menanyai Lin Yu sebelumnya, dan dia juga yang mendapat informasi yang dapat dipercaya. Sekarang dia melihat Lin Yu masih sangat muda dan sangat populer di kalangan teman sekelas perempuan, dia merasa sangat tidak bahagia. Oke, kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dia mengerti bahwa akan sulit meyakinkan publik jika dia tidak menunjukkan keahliannya hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan ke arah teman sekelasnya di barisan depan dan melihat mereka satu persatu. Anda yang rentan terhadap kekeringan dan mudah tersinggung, serta menderita insomnia, perlu meminum ramuan Beng Sia-Sieksin. Petik 2. Anda yang menderita gastroptosis ringan sebaiknya meminum ramuan Jiawei Buzong Yiki. Buka mulutmu, lapisan lidahnya adalah putih dan berminyak, dan ada benda asing di tenggorokan, depresi mental karena insomnia dan jantung berdebar akibat kekurangan kandung empedu dan panas dahak, jadi sebaiknya minum ramuan Wendan. Anda menderita spondilosis cervix, Anda bisa minum Pueraria lobata ramuan. Di masa depan, kurangi bermain ponsel dan turunkan kepalamu. Kamu, haid tidak teratur, alasan utamanya adalah jika hati dan limpa tidak seimbang, kamu perlu minum Xiao Yao powder. Petik 2. Kamu cukup sehat, tetapi kamu perlu mengontrol pola makanmu dan mengurangi makan camilan larut malam. Lin Yu memandang para siswa ini sambil berjalan, bahkan tanpa menyentuh para siswa ini. Gejala pada tubuh mereka sangat tepat sehingga dia bisa bahkan melihat kebiasaan beberapa teman sekelas perempuan makan jajanan larut malam. Teman-teman sekelas yang telah didiagnosis dan dirawat semuanya terkejut. Tentu saja, dia paling tahu masalah fisik mereka, tetapi dia tidak tahu apa masalah spesifiknya. Sekarang Lin Yu tidak hanya membantu mereka mengklarifikasi penyebab penyakitnya, tetapi juga menyiapkan resep untuk mereka. Melihat Lin Yu melihat semuanya dengan akurat, semua orang di ruangan itu terkejut dan kagum pada saat yang sama. Mereka memandang Lin Yu dengan kagum. Banyak gadis memiliki bintang kecil di mata mereka, jelas terlihat seperti nimfomaniak. Sangat tampan. Untuk pertama kalinya, mereka mengetahui bahwa seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah seorang paman atau seorang lelaki tua, melainkan seorang pemuda yang tampan. Sekelompok anak laki-laki juga sangat bersemangat. Jika mereka mempelajari keterampilan unik ini, mereka akan bisa pamer dan lepas landas kapan saja kemanapun mereka pergi. Idola. Sekelompok orang yang sebelumnya mempertanyakan Lin Yu juga mengagumi Lin Yu dan sangat ingin mempelajari keterampilan ini dari Lin Yu. Ani dan yang lainnya juga kaget, dilihat dari reaksi para siswa ini, jelas Lin Yu benar. Wajah Ani pucat, alisnya berkerut, tapi hatinya kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti sihir. Dia belum banyak berhubungan dengan pengobatan tradisional Tiongkok, jadi dia tentu saja terkejut, dan sangat sulit baginya untuk menerima bahwa sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya dapat memiliki kemampuan diagnostik yang begitu ajaib. Oke, mari kita lihat saja ini di sini hari ini. Saya akan membantu Anda melihatnya ketika saya punya waktu di masa depan. Lin Yu menarik napas panjang dan tersenyum. Setelah melihat lusinan orang, dia pasti sedikit lelah. Bisakah kami menjadi seperti Anda di masa depan? Petik 2. Ya, Guru, kapan kami bisa merawat pasien seperti ini? Pengobatan tradisional Tiongkok sangat keren. Untungnya, saya memilih pengobatan Tiongkok di juara pertama. Sekelompok siswa bersemangat dan penuh harapan, seolah-olah mereka melihat masa depan cerah mereka. Jangan khawatir, selama kamu giat belajar, kamu pasti bisa. Ini hanyalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok itu luas dan mendalam,
dan masih banyak yang harus kamu lakukan, belajar. Saya jamin selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa melakukannya. Kamu telah mencapai sesuatu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, merasa sangat senang. Tampaknya para siswa ini sekarang sangat tertarik dengan pengobatan Tiongkok. Tuan He, pada saat ini, N berdiri dengan agak tidak pantas dan berkata dengan nada dingin dan sinis, Anda berlebihan jika mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok sangat ampuh. Sejauh yang saya tahu, ada banyak penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh orang barat, obat dapat menyembuhkan. Kalian dokter pengobatan Tiongkok tidak berdaya. Oh, katakan padaku. Lin Yu bertanya pada Ani tanpa sedikit pun rasa pengecut ketika dia melihat bahwa dia sengaja memprovokasi masalah. Dokter pengobatan Tiongkok Anda memiliki sarana yang sangat terbatas untuk menghentikan pendarahan, terutama dalam situasi darurat. Jika arteri besar pecah dan Anda tidak mencari pengobatan barat untuk menjahit luka dan mentransfusikan darah tepat waktu, melainkan hubungi dokter pengobatan Tiongkok Anda, dokter pasien pada dasarnya akan mati. Aku tidak bilang begitu. Apa itu salah? Nada suara N terdengar dingin dan provokatif. Mendengar hal tersebut, rombongan mahasiswa yang antusias tiba-tiba terdiam dan merasa sangat kecewa. Ya, jika aorta terpotong dan mengeluarkan darah, memang tidak ada solusi dalam pengobatan Tiongkok. Siapa bilang pengobatan Tiongkok tidak bisa menghentikan pendarahan? Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, dibandingkan dengan pengobatan barat Anda, metode pengobatan Tiongkok untuk menghentikan pendarahan lebih cepat dan lebih efektif. Itu tidak masuk akal. Sejauh yang saya tahu, meskipun obat Cinamu tidak memiliki efek samping, tapi efeknya lambat dan efeknya lambat. Pada saat mulai berlaku, pasien akan kehilangan banyak darah dan meninggal. Kata N dingin, matanya penuh sarkasme, bercanda, apa menurutmu dia tidak mengerti sama sekali? Sebelum datang ke sini, dia juga sudah mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Kamu benar, pengobatan memang memberikan efek yang lambat, tetapi apakah kamu lupa bahwa kita juga memiliki akupuntur? Lin Yu tersenyum dan berkata dengan bangga, melalui akupuntur, kita dapat menggantikan penyakit secara efektif dalam waktu yang sangat singkat. Pasien menghentikan pendarahannya, lalu membalutnya dengan obat hemostatik, dan efeknya luar biasa. Mendengar hal tersebut, sekelompok mahasiswa tiba-tiba menjadi energi kembali dan takjub. Mereka tidak menyangka akupuntur juga bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan. Tuan He, apa yang Anda katakan itu tidak masuk akal. Apakah menurut Anda tidak ada orang di sini yang mengetahui akupuntur? Petik 2. Pada saat ini, seorang asing berjanggut berdiri dan berkata dengan nada mencemooh, sejujurnya, Tuan. Saya juga belajar akupuntur dari seorang ahli akupuntur terkenal di Tiongkok. Dia tidak pernah memberitahu saya bahwa akupuntur dapat menghentikan pendarahan. Petik 2. Saya ingin tahu siapa guru terkenal yang Anda pelajari ini. Lin Yu bertanya dengan ragu. Tuan Sangkuan Hua, sebagai mahasiswa pengobatan Tiongkok, Anda pasti pernah mendengarnya, bukan? Pria berjanggut itu berkata dengan percaya diri. Keterampilan akupuntur Master Sang memang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Lin Yu mengangguk. Dia telah mendengar tentang orang ini ketika mengobrol dengan Tuan Song. Kenapa, kamu mengaku berbohong sekarang? Kata pria berjanggut itu dengan bangga. Saya tidak berbohong. Meskipun Master Sang sangat ahli, dia tidak dapat mewakili keseluruhan budaya akupuntur, apalagi pengobatan Tiongkok secara keseluruhan. Tidak ada bukti untuk apa yang Anda katakan. Biarkan saya langsung menunjukkannya kepada Anda. Lin Yu terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata dengannya, dan berencana untuk berbicara dengan fakta. Oke, saya akan lihat bagaimana Anda mendemonstrasikannya. Bearded Beard mendengus, dan dia tidak mempercayainya. Bagaimana beberapa jarum perak kecil saja bisa menghentikan kehilangan darah akut? Ini sekolah dan tidak ada pasien trauma. Bagaimana caramu mendemonstrasikannya? Ani mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Nona N, pencabutan gigi juga akan menyebabkan pendarahan hebat pada gusi dalam waktu singkat. Bagaimana kalau kita menggunakan pencabutan gigi saja? Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, gunakan pencabutan gigi saja. Ani mengerutkan kening, lalu mengangguk, tidak apa-apa, tetapi di mana kita dapat menemukan pasien yang memerlukan pencabutan gigi? Mahasiswa,
ketika saya mengunjungi Anda tadi, ada pasien yang menderita karies. Siapa itu? Lin Yu berteriak kepada sekelompok teman sekelasnya. Saya, Guru He, Anda baru saja menyuruh saya pergi ke rumah sakit untuk mencabut gigi saya secepatnya. Seorang anak laki-laki gemuk segera berdiri dan berkata, bisakah kamu mempercayaiku? Lin Yu tersenyum dan berkata, jika kamu bisa mempercayaiku, aku dapat membantumu mencabut gigimu sekarang. Tidak akan sakit atau berdarah, dan tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Sebagai segera setelah dia selesai berbicara, sekelompok teman sekelas mereka tertawa tanpa henti dan diam-diam kagum bahwa pengobatan Tiongkok benar-benar dapat mencabut gigi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya, dan melakukannya tanpa rasa sakit atau pendarahan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, mereka baru saja melihat keterampilan medis Lin Yu dan tidak meragukannya. Jika dia mengatakan dia bisa, dia pasti bisa. Pria gendut, cepatlah. Jika ada hal yang bagus, jangan terburu-buru dan setuju. Petik 2. Benar, keterampilan medis Guru He sangat bagus. Apa yang harus kamu takuti? Petik 2. Orang asing itu menonton, jangan mempermalukan kami orang Tionghoa. Sekelompok orang melihat bocah gemuk itu tidak menanggapi, saya tidak sabar untuk mendesaknya. Faktanya, bukan karena anak laki-laki gemuk itu tidak bisa mempercayai Lin Yu, hanya saja giginya pernah dicabut sebelumnya, dan rasa sakit itu berlangsung separuh hidupnya, meninggalkan bayangan, jadi dia ragu-ragu sekarang. Guru He, apakah ini benar-benar tidak sakit? Bocah gemuk itu bertanya pada Lin Yu dengan hati-hati. Bukankah kamu laki-laki? Lupakan saja, biarkan aku yang melakukannya. Guru He, kamu bisa membantuku mencabut gigiku. Kamu bisa mencabut gigiku sesukamu. Anggap saja itu sebagai kontribusiku pada pengobatan. Anak laki-laki segera berdiri dan berkata. Semua orang tertawa dan merekomendasikan diri mereka sendiri. Guru, aku akan melakukannya. Tidak apa-apa bagiku. Jangan membuat masalah, guru, dia berkata, tarik keluar untukku. Bocah gemuk itu menjadi cemas saat melihatnya. Dia takut seseorang akan mengambil kesempatan ini, jadi dia berlari cepat dan naik ke podium. Lin Yu tersenyum bahagia, sebelum dia datang, dia benar-benar tidak menyangka suasana kelas akan begitu harmonis. Ayo, buka mulutmu, dan biarkan aku melihatnya. Lin Yu meminta anak laki-laki gemuk itu untuk membuka mulutnya, melihat ke dalam mulutnya, lalu berkata kepada Ani, Nona Ani, kamu bisa datang dan melihat juga. Ani tidak menolak dan berjalan mendekat untuk melihatnya. Anak laki-laki gemuk itu melirik karies di mulutnya, mengangguk, dan berkata, situasinya serius, dan itu benar-benar perlu dihilangkan sesegera mungkin. Apa yang harus kami lakukan menurut metode pengobatan barat Anda? Lin Yu memandangnya sambil tersenyum. Untuk gejala seperti ini, kita perlu melakukan desinfeksi terlebih dahulu, kemudian membius, memisahkan gusi, mengekstraksi dan menghentikan pendarahannya, jawab Ani. Apakah saya memerlukan peralatan? Lin Yu kemudian bertanya. Tentu saja, bagaimana lagi aku bisa mencabutnya? Ani mengerutkan kening dan memandang Lin Yu seperti orang bodoh. Selain mesin perawatan gigi yang lengkap, kita juga membutuhkan pemisah periosteal, pencabut gigi, dan penjepit gigi. Petik 2. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu, aku hanya membutuhkan beberapa jarum perak, apakah kamu percaya? Lin Yu tersenyum, lalu mengeluarkan tas jarum yang dibawanya dari tasnya dan menyebarkannya di atas meja, memperlihatkan lusinan jarum perak dengan panjang yang berbeda. Bagaimana menurut Anda, Tuan He? Menurut Anda saya ini anak berusia 3 tahun. Ani mencibir dan meliriknya. Lin Yu tidak berbicara lagi, dan melambai kepada seorang anak laki-laki di barisan depan, memberinya izin kerja, dan berkata, pergi ke apotek sekolah dan ambil sepotong Gletila striata. Anak laki-laki itu mengangguk, berlari keluar dalam cepat, dan dapatkan kembali setelah beberapa saat. Lin Yu menyuruh anak laki-laki gemuk itu untuk duduk di kursi, lalu mengangkat pakaian di punggungnya, memperlihatkan seluruh punggungnya yang kuat. Lin Yu mengambil jarum perak dan memasukkan beberapa jarum ke beberapa titik akupuntur di punggung anak laki-laki gemuk itu, lalu memerintahkan, buka mulutmu.
Anak laki-laki gemuk itu dengan cepat membuka mulutnya, dan Lin Yu menamparkan punggungnya, tubuh gemuk itu bergerak, dan benda asing keluar dari mulutnya, memantul ke tanah, dan berguling ke pintu. Begitu ketakutan sehingga ia buru-buru menyingkir. Ketika ia melihat lebih dekat, tiba-tiba pupil matanya membesar, dan ia menyadari bahwa apa yang meluncur di ambang pintu sebenarnya adalah gigi jelek tadi. Wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Lin Yu dengan tidak percaya. Semua orang juga kaget dan bersemangat. Benarkah? Giginya rontok hanya dengan satu tamparan. Ya Tuhan, apakah ini trik sulap? Luar biasa, luar biasa. ... Kemarilah dan lihat apakah gusinya berdarah. Lin Yu tersenyum pada Ani. Ani buru-buru menghampiri anak laki-laki gemuk itu dan menemukan gusinya yang terbuka berwarna merah darah, tapi tidak ada pendarahan. Bagaimana ini mungkin? Ani menelan ludahnya dengan bekas keringat dingin di dahinya. Nona N, ini mungkin tampak aneh bagi Anda para praktisi pengobatan barat, tetapi ini sangat umum bagi kami para praktisi pengobatan Tiongkok. Selama kami mempelajari 12 meridian tubuh manusia secara menyeluruh, kami dapat menghentikan pendarahan di bagian tubuh manapun dengan merangsang titik akupuntur. Lin Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional ketika dia berbicara. Faktanya, bukan hanya N yang tidak dapat memahaminya. Bahkan banyak dokter Tiongkok sekarang yang kesulitan memahaminya. Selama 5.000 tahun terakhir di Tiongkok, teori pengobatan tradisional Tiongkok sangat mendalam, luas dan luas. Namun, erosi waktu dan penindasan terhadap pengobatan barat telah menyebabkan kerugian besar, dan sekarang sangat sedikit yang diwariskan ke masa depan generasi. Saat ini, resep cabut gigi sederhana yang diturunkan dari nenek moyang kita telah menjadi sebuah keajaiban. Lin Yu menghela nafas, menghancurkan bletilas striata menjadi beberapa bagian, meminta pria gemuk itu untuk menahannya di celah antara gusinya, membantunya mencabut jarum dari punggungnya, dan menyuruhnya untuk meludahkannya setelah beberapa saat. Setelah kelas hari ini, Ani sangat terkejut dengan keterampilan medis Lin Yu, dan dia juga memperoleh pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok. Semua siswa yang hadir di kelas semakin bersemangat dan menyebut Lin Yu sebagai dokter ajaib. Setelah kelas selesai, banyak siswa perempuan yang masih bertanya-tanya seputar Lin Yu dengan penuh minat. Mereka dengan enggan pergi sampai bel kelas berbunyi. Tuan He, saya tidak menyangka Anda akan sukses sebagai guru untuk pertama kalinya. Begitu. Lin Yu meninggalkan gedung pengajaran, dia menemukan bahwa Ani masih menunggu di pintu dan tidak pergi. Mereka hanya tidak mengerti betapa hebatnya apa yang mereka pelajari. Lin Yu tersenyum, dia tidak perlu rendah hati tentang pengobatan Tiongkok. Pak He, jangan banyak bicara. Saya hanya bisa mengatakan bahwa penyakit yang Anda alami sekarang adalah spesialisasi Anda. Kata Ani sambil tersenyum, masih sangat tidak yakin. Menurutnya, pengobatan Tiongkok saat ini hanya dapat menambah wawasannya, dibandingkan dengan pengobatan Barat, masih belum layak untuk disebutkan. Tuan He, saya tidak tahu apakah Anda ada waktu pada siang hari ini. Saya ingin mentraktir Anda makan dan membahas beberapa hal mengenai kondisi Tuan Smith, ucap N tulus. Tujuan utamanya datang ke China kali ini belum tercapai. Jika metode pemulihan Tuan Smith dapat dikeluarkan dari mulut Lin Yu dan digunakan untuk dirinya sendiri, maka dia akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada American Medical Association, dan status seluruh American Medical Association di dunia akan lebih baik, stabil, dan ayahnya akan turun tahta. Pada akhirnya, presiden secara alami akan menjadi dia. Lin Yu menatapnya dengan mata menyipit dan tidak berkata apa-apa. Ani sedikit panik, mengira dia telah melihat sesuatu, dan buru-buru berkata, jangan khawatir, saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin tahu. Saya akan merahasiakannya. Dia bisa duduk di menjabat sebagai wakil presiden di usia muda, selain dengan kemampuan dan koneksi kekeluargaannya yang luar biasa. Ia juga pandai memanfaatkan kelebihan alami, kecantikan, dan kebohongan seorang wanita. Bagi para pria yang tertipu karena kecantikannya, entah merasa bersalah sedikit pun, menurutnya hal itu mereka sendiri yang menanggungnya. Banyak pria bahkan menganggap suatu kehormatan bisa ditipu olehnya, namun sayangnya, mereka tidak bisa mencium fangze pada akhirnya. Sebagai wanita cerdas bagaimana mungkin N tidak tahu bahwa semakin sedikit yang bisa didapat, semakin berharga.
Oke, Lin Yu menatap wajah cantik Anne, dan akhirnya mengangguk ringan dan setuju. Tempat yang dipilih Annie adalah restoran barat kelas atas, hanya dia dan Lin Yu, dan tidak ada orang lain yang dipanggil. Tuan He, sekarang tidak ada orang luar. Bisakah Anda ceritakan bagaimana Anda menyembuhkan Tuan Smith? Tanya Anne tak sabar. Nona Anne, apakah itu kamu? Tiba-tiba terdengar seruan dari samping, dan seorang pria berjas hitam buru-buru berjalan mendekat, matanya penuh kegembiraan. Annie mengerutkan kening, tidak menyangka akan dikenali bahkan ketika dia keluar untuk makan. Dia menoleh dan melihat. Setelah dia mengenali pria di depannya, dia tiba-tiba merasa bahagia dan berkata dengan terkejut, "Itu kamu."